Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu dan kembali lagi di channel TDF Programming. Pada kali ini kita akan coba perbaiki permasalahan-permasalahan selama kita belajar web programming. Nah, pada kali ini kita akan ya, memperbaiki jalur pembelajaran kita agar menjadi lebih terstruktur lagi untuk belajar web development-nya tidak bolak-balik gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita itu termasuk saya nggak tahu nih mulainya dari mana. Fokusnya kita itu di bidang apa. Nah, untuk itu kita langsung cek websitenya dari Kameran Ahmad. Jadi teman-teman bisa cek di website roadmap.sh. Nah, di sini ada bagian-bagiannya untuk roadmap. Nah, di sini ada front end, back end, DevOps, dan yang terbaru ini ada Android. Teman-teman bisa cek untuk Android developer kalau teman-teman yang ingin menjadi Android developer. Nah, di sini juga ada React. Nah, teman-teman bisa cek juga roadmap untuk belajar React. Nah, di sini cukup banyak roadmap yang bisa teman-teman pelajari. Teman-teman bisa menggunakan roadmap ini agar pembelajaran teman-teman itu lebih terstruktur gitu ya. Nah, tapi yang akan kita bahas itu adalah awal untuk memulai belajar web developer. Nah, teman-teman bisa cek di GitHub-nya. Kita klik aja yang ini, tapi saya sudah klik. Nah, di sini ada akun dari Kameran Ahmad, atau kita simpan linknya di deskripsi nantinya. Oke, di sini adalah web developer pada tahun 2020. Mungkin kemungkinan besar nanti pada tahun 2021 roadmap ini ada perubahan. Jadi teman-teman bisa cek aja di GitHub-nya ataupun di websitenya, yaitu roadmap.sh. Nah, jadi untuk pemula dan termasuk saya, kita akan mengikuti jalur yang ini. Kita akan belajar bareng-bareng bagaimana proses kita itu agar menjadi pembelajaran kita itu lebih terstruktur. Nah, jadi roadmap ini akan kita jadikan sebagai silabus kita untuk belajar web developernya. Pada tahap yang pertama itu adalah kita akan mendirikan dulu pondasi kita untuk masuk ke dalam 3 bagian. Jadi 3 bagian itu apa? Nah, 3 bagian itu untuk menjadi web developer itu adalah front end, back end, dan DevOps. Yang pertama dulu ini ya. Yang pertama dulu kita akan mempelajari pengenalan yang pertama atau kebutuhan kita untuk mempelajari 3 bagian tersebut. Nah, jadi yang harus kita pelajari yang pertama itu adalah Git version control, di mana teman-teman akan menyimpan setiap revisi kerja program teman-teman. Yang kedua adalah basic terminal usage. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan Windows itu biasanya kita menggunakan command prompt. Atau untuk Mac dan untuk Linux itu sangat banyak sekali kita akan menggunakan terminal ya. Dalami dulu terminalnya. Mungkin bahasa-bahasa pemrograman sekarang itu sudah banyak menggunakan terminal karena kecepatan untuk mengeksekusi programnya gitu ya. Nah, lalu ada data structure dan algoritma. Nah, di sini kita akan membuat sebuah alur program kita itu, bagaimana dia memulai, bagaimana dia menginputkan data, proses, outputkan atau mengeluarkan datanya, dan bagaimana juga program kita itu selesai. Lalu ada GitHub, yaitu platform untuk merevisinya dari Git. Nantinya entah kita akan menggunakan GitHub ataupun GitLab. Nah, selanjutnya ada license. Nah, di sini program teman-teman itu agar ada lisensinya, ada hak cipta teman-teman untuk membuat programnya. Yang keenam adalah semantic versioning. Nah, saya juga kurang tahu bagaimana semantic versioning ini. Nah, jadi teman-teman bisa cek nantinya di Google apa itu semantic versioning. Lalu ada SSH. Jadi bagaimana teman-teman untuk mendeploy atau mengupload website teman-teman itu ke hosting biasanya ya. Yang kedelapan yaitu adalah HTTP dan IPA. Nah, kalau misalkan kita menjadi seorang web developer, nah jadi kita akan selalu melihat aturan-aturan dari HTTP ataupun IPA. Aturan penggunaannya, bagaimana aturan dia bekerja gitu ya. Yang ke-9 itu adalah design pattern. Nah, design pattern ini kita akan memperbaiki program kita itu kalau misalkan problemnya itu berulang-ulang. Nah, nanti akan kita coba pelajari design pattern. Yang terakhir adalah karakter encoding. Nah, jadi karakter encoding ini bagaimana variabel kita itu secara global ya. Kalau misalkan program kita itu sudah skala besar. Jadi ketika kita membuat sebuah variabel ataupun yang lain dan struktur penulisan coding kita itu lebih mudah dibaca oleh orang lain.
Ini cukup panjang ya, jadi teman-teman jangan sampai kewalahan dan cepat lelah untuk belajar web development ini, karena untuk menjadi sesuatu agar mahir itu prosesnya itu memang cukup panjang. Nah, sekarang kita baru milih bidang apa sih sebenarnya teman-teman itu yang disukai. Nah, sekarang ada front end, ada back end, dan DevOps. Nah, jadi teman-teman, kalau menjadi front end itu adalah bagaimana program teman-teman itu berinteraksi dengan si user. Bagaimana tampilannya agar lebih menarik, bagaimana desainnya agar lebih bagus dilihat oleh user. Nah, kalau misalkan back end, kalau back end ini bagaimana program kita itu berinteraksi dengan si server. Nah, kalau front end bagaimana website kita itu berinteraksi dengan manusia. Nah, jadi di sanalah perbedaan antara front end dan back end. Nah, selanjutnya ada DevOps. Si DevOps ini untuk mengatur si servernya agar lebih aman dan tanpa ada down. Nah, DevOps ini biasanya disebut dengan Network Administrator. Teman-teman bisa pilih front end, back end, ataupun DevOps. Nah, tapi kita akan mulainya dulu dari introduction. Bagaimana kita akan membuat pondasi untuk belajar ketiga bagian tersebut untuk bisa lebih mahir lagi. Nah, setidaknya kalau misalkan teman-teman bisa menguasai salah satu bidang, nah insya Allah teman-teman pasti akan mendapat benefitnya. Teman-teman bisa cek di GitHub saya. Di sini saya juga sudah buat desainnya, yaitu adalah pengenalan pondasi menjadi web developer. Nah, di sini saya akan membuat playlist YouTube-nya, apa saja yang akan kita bahas di video pembelajaran pondasi web developer. Jadi teman-teman tetap semangat untuk belajar programmingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.